Berikut ini langkah-langkah memproses penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2025, yang mana aplikasi Omspan ini merupakan aplikasi dari Kementerian Keuangan yang merupakan aplikasi untuk mengakomodir ketentuan persyaratan yang tertera dalam PMK nomor 108 tahun 2024. Bagaimana caranya desa dapat menerima dana desa tahap 1? Inilah yang dilakukan admin kabupaten menggunakan aplikasi Omspan. Ya, pastikan kita masuk tahun 2025 dulu ya. Kita masuk aplikasi Omspan. Nah, ini kita masuk ke inputan, masuk input Pagu Airmac dulu ya. Jadi kita merekam Pagu Airmac yang 7 item sebagaimana Permendes yang menyebut ada 7 prioritas ya. Pagunya kita input satu-satu. Nah, ini ada BLT, ini kita input KPM nya, jumlah KPM untuk penyaluran BLT dana desa. Kemudian prioritas yang kedua, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Di APBD 2025 itu anggaran untuk perubahan iklim berapa juta, kita input di situ. Ini contohnya 44.400.000 ya. Kemudian untuk promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Nah, ini suatu desa ini menganggarkan berapa juta, ini 110 juta misalnya. Ini ketahanan pangannya berapa, ini masih ini nanti bisa menyesuaikan Kepmen 03 itu ya. Jadi penyertaan modal dimasukin di poin keempat. Kemudian item pengembangan potensi dan keunggulan desa, ini 7 item ini merupakan program prioritas sebagaimana prioritas Kemendes. Nah, ini kalau mau dipermudah, desa bisa disarankan membuat resume anggaran 7 prioritas. Misal di sini peningkatan promosi penyediaan layanan kesehatan stunting, ini dianggarkan berapa juta di sini. Jadi dalam satu lembar ini admin Omspan dipermudah untuk memindah pagu-pagunya ke Omspan. Ini contoh yang kami buat ya. Ini simpel, jadi resume ringkasan. Karena di APBD itu kan ada Arab ya, Arab itu nggak terbaca mana yang prioritas. Misal mana yang termasuk ketahanan pangan, mana yang termasuk perubahan iklim, mana yang masuk stunting anggarannya. Nah, ini kita buat resume untuk mempermudah. Nah, ini di total anggaran inilah kita input ya. Nah, ini untuk mempermudah admin desa disarankan untuk membuatnya. Ini kita pindah ke sini anggarannya. Ini tadi contoh aja, nggak sama dia. Ini PKTD-nya ini murni ya, kegiatan pada karya tunai yang bukan numpang pada kegiatan fisik. Ini udah kita input anggarannya, coba kita cek dulu apakah sudah terekam program prioritas 7 item itu. Nah, ini udah teranggarkan ya, potensi desa. Nah, ini udah terekam. Karena syarat salur tahap 1 harus merekam pagu anggaran prioritas. Ini kita masuk ke 2024 ya. Untuk input realisasi Airmac 2024, yaitu stunting, ketahanan pangan, BLT. Nah, sebelum kita input realisasinya, kita pastikan desa sudah input di Siskudesnya realisasi sampai dengan tahap 2 2024 ya. Karena kita input di Omspan realisasinya itu
pakai Excel ekspor dari Syskudes, bukan manual ya. Ini kita ekspor, kemudian ini Excel inilah yang nanti kita impor di aplikasi Umspan. Ini kita buang karena di tahun 2024 itu penyalurannya tidak sampai tahap 3 tapi tahap 2. Ini kita hapus saja tahap 3 nya, kita pindah ke tahap 2. Ini Excel eksporan dari Syskudes. Ini kita buang. Nah, ini kita pindah ya, kita cut di kolom tahap 2, transaksi tahap 2. Ini kita isi 0, jangan di kosongan tapi diisi 0 biar terbaca, terinput. Kemudian ini udah pasti udah. Nanti kita buang. Kita simpan dengan nama desanya agar mudah dicari. Oke, yuk kita buang dulu penyertaan modalnya karena dia tidak terbaca di output, capaian output ya. Kita hapus saja. Dan juga itu 0. Oke, kita simpan lagi, kita simpan. Oke, kita masuk ke Umspan kembali. Nah, ini kita masuk di input penyerapan 2024 ya. Nah, ini kita rekam realisasi Hermik 2024. Kita cari desanya yang mau kita input. Nah, ini kita tambah di sini upload ya, upload untuk upload Excel tadi tuh. Nah, upload kemudian impor, klik impor untuk cari, browse cari file Excel nama desa yang tadi kita hasil ekspor dari Syskudes ya. Nah, ini upload agar mempermudah inputan enggak manual. Oke, berhasil diimpor. Kemudian kita coba sekarang rekam ya penyalurannya, karena untuk impor itu tadi untuk menampilkan inputan di Syskudes, kemudian kita input realisasinya, realisasi Hermik 2024, karena syarat salur tahap 1 2025 itu harus merekam realisasi Hermik 2024. Nah, ini ada 3 item ya, BLT, stunting, ketampangan, ini kita rekam. Nah, kalau 2024 itu mengalami perubahan APBD, anggaran pagu BLT-nya mengalami perubahan, itu kita klik ubah. Dasarnya APBD perubahan, klik aksi ini ya. Nah, kita coba BLT. Nah, ini kita input realisasinya sesatu. Nah, kalau faktanya tidak ada perubahan ya kita tidak centang ya, klik. Ini bulan ke-7. Ini dasarnya kita minta laporan realisasi dari desanya, realisasi BLT bulan 1 sampai dengan bulan ke-12 kita input. Nah, ini belum selesai, masih ini penyaluran 43, kita klik tambah lagi. Masih belum sampai dengan penyaluran, tambah lagi bulan ke 8, tadi bulan ke-7, sekarang bulan 8, 3.600.000. Terus sampai, karena tadi mulai bulan ke-7 karena di tahap 1 sebelumnya sudah direkam di tahap untuk salur tahap 2 kan, tahun 2024 ya. Nah, ini kita input lagi dengan klik tambah. Ini masih kurang ya, antara
penyaluran sama penyerapannya masih tak kurang. Ini kita input lagi bulan ke-9. Bulan ke-8 belum. Pagu tidak berubah. Kita input bulan ke-9. Nah, ini ke-9. Ini muncul bulan 9 ini otomatis karena tadi kita udah impor dari Syskudes. Klik simpan. Kurang sampai antara penyerapan sama penyaluran harus sama, ataupun boleh beda kalau pagunya ada perubahan. Nah, ini udah sama ya. Jadi ini dasar penyerapan ini adalah laporan realisasi yang ditandatangani oleh BPD ataupun camat, karena ini bisa jadi desa membuat laporan BLT ini mendahului LPJ, laporan pertanggungjawaban 2024, sehingga bisa PMD membuat kebijakan laporannya ditandatangani oleh camat dengan BPD-nya untuk mengunci, karena ini akan dikunci realisasinya di 2024. Ini kita input untuk RMEC. Dan ini kita input revisi dari perubahan anggaran ketahanan pangan ya. Kemudian kita input realisasinya stunting ketahanan pangan ya. Nah, ini muncul bulan ini di bawah ini jalan ini muncul dari Syskudes tadi itu Excel itu. Nah, ini kita input misal 2024 ketambangannya berupa jalan usaha tani misalnya, ini terlepas boleh enggaknya ya, ini contoh aja, contoh. Ini dasarnya di realisasi laporan realisasi yang dibuat oleh desa yang ditandatangani oleh camat atau BPD-nya, karena ini bisa jadi laporan ini mendahului LPJ. Ini ketahanan pangan itu nggak bisa direkam karena ada inputan yang sudah terekam sebelumnya. Kita buat 100 ya biar tampil semuanya. Nah, ini biang keroknya ada yang sudah terekam. Kita mentokin ya. Nah, ini ada 2 item ketahanan pangan yang tadi kita tidak bisa input realisasinya, ternyata sebelumnya sudah diinput, jadi kita harus delete ya. Itu kan ada output. Nah, ini kita delete aja, hapus ya. Kita mulai lagi. Kita hapus, baru kita input lagi dari ini 0. Penyerapannya kita mulai lagi. Tanpa pangan apa tadi kita cari jalan usaha tani. Ini inputan dari Syskudes menampilkan 188 juta. Gitu. Volumenya berapa meter ya? 285 meter sebentar. Udah terekam tapi masih belum match dengan penyalurannya. Penyalurannya 210 juta. Ini baru input 118. Kita cari lagi kegiatan ketahanan pangan. Kita cari lagi kegiatan lain yang termasuk kegiatan ketahanan pangan. Ini alat produksi pertanian. Nah, ini diserahkan.
214. Waduh, ini kelebihan ya. Ini bukan salah tadi ya kita. Nah, ini lika-liku kita input kadang salah. Oh, yang udah sama ya. 214 sekarang stunting ya. Stunting masuk. Ini masuk ke kita stunting mana aja. Oh ya, terbaca di Skudes Polindes ada 2 nih. Nah, kita bisa menanyakan ke desanya mana yang termasuk kegiatan stunting di antara kegiatan di Siskudes sini ya. Nah, ya. Kayak realisasinya berapa, anggaran tadi 50. Nah, terrealisasi 56 juta kita input. Volumenya berapa unit, berapa paket, berapa buah. Oh, ini sama kasusnya kayak ketantang tadi, kita harus mendelete stunting yang sebelumnya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita nolin aja, kita tambah stunting. Nah, oh ya, antara penyaluran sama penyerapan harus match, nggak boleh lebih ya. Kurang boleh tapi nggak boleh. Ini udah sama ya. Nah, ini stunting 56 ini udah sama. Aku revisi ini direvisi, ini penyaluran ada sama ini sama ini ya. Oke, kita kunci biar valid ya, biar bisa proses, karena kalau nggak dikunci nggak bisa salur tahap 1. Kemudian ini udah selesai ya, input RMIC tahap 1, tahap RMIC 2024. Kita kembali ke 2025 untuk input memantau persyaratan penyaluran apakah sudah rekam. Nah, ini tinggal ADK APBD sini nanti kita sinkronkan dengan aplikasi Siskudes integrasi ya. Nah, ini udah upload APBD ya, udah Kades BLT udah belum ya, tanda silang itu yang mengupload nanti. Nah, ini kita masuk ke sini, masuk ke Siskudes integrasi untuk ADK tadi biar checklist ya. Nah, kita login. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kemenko juga, jadi antara data di aplikasi ini dengan Omspam harus sinkron ya. Ini kita sinkronkan dengan Siskudes online ya, yang 2025. Kita kalau lupa passwordnya, kita coba buka teman desa yang sini. Nah, ini passwordnya saya tutup ya.
diplug aja, kita copy, masuk ke sequence integrasi tadi. Ya, kita paste di sini password yang dari kita peroleh di teman desa tadi ya. Ya, kita centang APBDes awalnya, kemudian klik centang via API, review dulu. Nah, kemudian post data nanti ini untuk update APBDes yang sudah input di Syskudes itu ini ADK APBDes ini nanti agak lama ya, akan centang agak lama karena nggak langsung ketika kita udah masuk di script integrasi agak lama, jadi kita tinggal aja. Yang penting kita udah post tadi ya, data post tadi itu dulu. Itu jadi saya kira demikian prosesnya, tinggal nunggu nanti kalau sudah berhasil. Kan tadi terakhir post data di Syskudes integrasi ini ya, nanti akan muncul di sini upload data. Udah, berarti udah ada siap. Untuk APBDes ini yang upload Dinas Keuangan ya, BPKD sama BLT, Perkades BLT sama PDF APBDes sama PDF Perkades BLT itu yang upload teman-teman di BPKD ya, tetap di ini ya, di apa namanya, di Mr. Omspan ya. Yep, demikian.